Shalom kepada saudara dan saudari. Selamat menyertai ibadah dalam talian kita untuk minggu ini. Mari kita membaca salam bersama-sama. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami tidak akan berhenti untuk terus menyembah Engkau. Kami tidak akan berhenti untuk terus meninggikan nama-Mu Yesus. Kami sembah Engkau dan tinggikan Engkau untuk selamanya di dalam hidup kami. Sebab Engkau layak disembah. Engkau layak menerima pujian dari kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan lebih sungguh lagi kita katakan dengan segenap hati kita, Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji-Mu, puji-Mu, menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat suara kita, katakan bersama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, puji-Mu, selalu puji-Mu, menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, haleluya, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara, kita bersyukur karena kita bertemu kembali untuk minggu ini. Mari kita bersama-sama bangkit. Kita mau meninggikan nama Yesus. Kita mau memuliakan Yesus sebab Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan bersorak. Katakan bangkit,
dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Haleluya, mari kibarkan pancinya untuk kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kita terus masih bangkit memuji Tuhan. Kita katakan bersama-sama bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan dia berikan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan, mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan, mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, rebut berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan bersama, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dan sekali lagi katakan bersama-sama, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan bersama, haleluya, kibarkanlah pancinya,
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, amin. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara dan saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana kita seringkali menghadapi badai dalam hidup kita. Tapi satu hal yang kita ingat, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Dan semua pertolongan Tuhan datang daripadanya yang menolong kita, memimpin hidup kita untuk kuat hari ini. Haleluya. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Kau gunung batu keselamatanku. Daripadamu-lah ku mendapat perlindungan, tangan-Mu berkuasa selalu menjaga. Tuhan, Engkau selalu bersamaku, walau melewati lembah gelap. Gada dan tongkat-Mu selalu menopangku. Kau Tuhan yang setia menuntunku, sekalipun ku berjalan menghadapi badai yang dahsyat, ku tak takut mengharungi, sebab ku tahu Kau selalu ada besertaku. Engkau selalu ada, Tuhan, beserta kami untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Kau gunung batu keselamatanku. Daripadamu-lah ku mendapat perlindungan, tangan-Mu berkuasa selalu menjaga. Tuhan, Engkau selalu bersamaku, walau melewati lembah gelap. Gada dan tongkat-Mu selalu menopangku. Kau Tuhan yang setia menuntunku, sekalipun ku berjalan menghadapi badai yang dahsyat, ku tak takut mengharungi, sebab
tahu Kau selalu ada besertaku. Haleluya. Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Dia gunung batu keselamatan kita. Kau gunung batu keselamatanku. Daripadamu-lah ku mendapat perlindungan. Tangan-Mu berkuasa selalu menjaga. Tuhan, Engkau selalu bersamaku. Walau melewati lembah gelap, gada dan tongkat-Mu selalu menopangku. Kau Tuhan yang setia menuntunku. Sekalipun ku berjalan menghadapi badai yang dahsyat, ku tak takut mengharungi, sebab ku tahu Kau selalu ada. Sekalipun ku berjalan menghadapi badai yang dahsyat, ku tak takut mengharungi, sebab ku tahu Kau selalu ada besertaku. Sekalipun ku berjalan menghadapi badai yang dahsyat, ku tak takut mengharungi, sebab ku tahu Kau selalu ada. Sekalipun ku berjalan menghadapi badai yang dahsyat, ku tak takut mengharungi, sebab ku tahu Kau selalu ada. Sekalipun ku berjalan menghadapi badai yang dahsyat, ku tak takut mengharungi, sebab ku tahu Kau selalu. Sekali lagi katakan bersama-sama. Sekalipun ku berjalan menghadapi badai yang dahsyat, ku tak takut mengharungi, sebab ku tahu Kau selalu ada besertaku. Ku tak takut mengharungi, sebab ku tahu Kau selalu ada besertaku. Sungguh kami tidak pernah takut dan gentar Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang sukar dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu bersama kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami.
Tuhan, kami mengangkat untuk bangsa-bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, negeri kami, negara kami Malaysia yang tercinta. Kami angkat di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan goncangan hebat terjadi di negara kami, bahkan di negara-negara yang lain. Tapi kami tidak takut dan gentar Tuhan, sebab gadah dan tongkat-Mu yang selalu ada bersama kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap memimpin kami, Engkau tetap ada berserta dengan kami. Kami berdoa untuk umat-Mu supaya kami mempunyai hati yang terus berharap, bersandar kepada Engkau dan menantikan Engkau dengan penuh setia, dengan iman percaya kami kepada Engkau. Sekalipun kami menghadapi goncangan yang hebat, sekalipun kami menghadapi badai yang dahsyat dalam hidup kami, tetapi Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami, Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, dan kami tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengangkat setiap pribadi kami, hati kami, bangsa kami, negeri kami, dan negara kami ke dalam tangan-Mu saat ini. Pulihkanlah bangsa kami, negara kami Tuhan. Dan kuasa-Mu memenuhi kami, kemuliaan-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pembacaan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 18 hingga 25 di bawah tajuk pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahawa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahawa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, iaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita dilihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dalam kasih Yesus, kita bersyukur sebab minggu ini kita bertemu kembali dalam ibadah online kita, dan masa ini adalah masa untuk kita mendengar firman Tuhan bersama. Sebentar tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan dan waktunya untuk kita mendengar firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dalam ibadah kami hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau Tuhan tetap menyertai kami. Kami berdoa untuk saat ini Tuhan, untuk firman-Mu yang kami akan sampaikan bersama-sama dan dengar bersama-sama. Biar firman-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu. Engkau membuka hati kami, minda kami untuk mengerti kebenaran-Mu, supaya kami merasa berkat lewat daripada firman Tuhan. Kami berdoa siap untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya saudara-saudari, seperti yang kita dengar di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi yang diambil di dalam Roma pasal 8 ayat 18 hingga 25, itu adalah sesuatu yang kita boleh lihat dan belajar tentang pengharapan anak-anak Allah. Tetapi untuk hari ini saya akan membawa satu
tema khotbah berpandu kepada firman Tuhan yang kita dengar melalui pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, yaitu di dalam Roma 8:18 hingga 25. Dan untuk hari ini tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan yaitu pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kita percaya kalau kita melihat hari ini sesuatu persoalan kita, apa yang kita harapkan dan apa yang kita harapkan dalam dunia ini. Setiap kita mengharapkan sesuatu keadaan yang baik, betul? Setiap kita mengharapkan sesuatu yang indah terjadi di dalam hidup kita. Tetapi apa yang kita mau pikirkan tentang pengharapan kita kepada dunia ini, pengharapan kita kepada pemerintah kita, kerajaan kita, semua itu boleh berubah-ubah dan itu membuatkan kita kecewa dengan apa yang berlaku hari ini. Khusus hari-hari ini kita boleh melihat apa yang terjadi di sekitar kita, keadaan yang berlaku di dalam kehidupan kita hari ini, itu sesuatu yang tidak begitu menyenangkan. Ada ramai orang yang melihat dan menjalani kehidupan hari-hari ini penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan keluh kesah yang mereka rasakan tentang apa yang terjadi, terutamanya menghadapi saat musim pandemik ini. Kehidupan kita merasakan seolah-olah seperti dalam dunia ini hari ini tidak ada harapan lagi. Karena kita sudah melihat apa yang terjadi kepada negara kita. Bukan saja negara kita, tapi negara-negara yang lain juga mengalami goncangan, mengalami seperti sesuatu wabak yang luar biasa, membuatkan kita semua mengalami goncangan hebat itu melalui ekonomi kita, kerajaan kita, bahkan swasta, persekolahan, semua mengalami goncangan. Dan hari ini ramai orang mengatakan hal ini. Mengapa hal ini terjadi? Mereka memikirkan tentang hal ini dan ada di antaranya memikirkan bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk dunia ini. Tidak ada sesuatu lagi yang kita harapkan untuk dunia ini kembali pulih. Tetapi apa yang kita boleh dengar daripada keluh kesah dan kemarahan itu, akhirnya itu menuju dan memberikan suatu kesimpulan mereka mempersalahkan Tuhan tentang apa yang terjadi. Saudara dan saudari, firman Tuhan hari ini yaitu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Apa yang kita lihat dalam dunia ini, sesuatu yang kita lihat di dunia ini, kita boleh lihat cara pemerintahan dunia ini banyak ucar-kacir, sudah kita hilang harapan. Kita melihat cara persekolahan yang sebentar buka, sekejap tutup, semua itu sudah kita tidak boleh mengharapkan bahwa anak-anak kita boleh pergi ke sekolah seperti biasa. Sudah kita mulai kehilangan harapan dan sebagainya. Kita sudah melihat bahwa hospital-hospital juga mengalami goncangan. Kita melihat pergi hospital untuk berobat pun kita akan bertemu dengan banyak case-case di mana ada ramai pasien yang mengalami jangkitan COVID-19 dan itu membuatkan kita hilang harapan untuk terus berharap untuk mau datang berobat ke hospital karena ada ketakutan. Bukan saja ada ketakutan, kita juga merasa ada kemarahan di dalam diri kita. Saudara dan saudari, apa yang kita lihat dengan mata itu sudah jelas menunjukkan kita kecewa untuk segala sesuatu apa yang kita lihat dan kita perhatikan terjadi di sekeliling kita hari ini. Tetapi berita baik untuk kita hari ini, masih ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan punya janji yang tidak pernah gagal dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara-saudari, apa yang kita lihat hari-hari ini untuk khotbah minggu ini, ada dua hal yang saya ingin kita fahami. Di dalam pengharapan di dalam Tuhan itu bercakap tentang dua perkara, yaitu tetap berharap sekalipun kita menghadapi badai. Kita sudah melihat keadaan terjadi di sekeliling kita. Tsunami, gempa bumi, wabak, semua itu adalah badai yang datang di dalam hidup kita. Saudara-saudari, firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita. Hari ini kita beribadah di hadapan Tuhan. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Dengar baik-baik. Sebab firman Tuhan ini bukan firman dikatakan oleh anak
oleh manusia. Tetapi firman ini adalah firman yang lahir, yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-18, Roma pasal 8 ayat 18. Ini yang kita harus fahami apa yang terjadi untuk hari-hari ini. Kita lihat bersama-sama, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab itu aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebenarnya apa yang terjadi kepada kita hari-hari ini, itu kita harus melaluinya. Kita sudah melihat dan dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Satu, untuk mengikuti Yesus bukan senang. Kita harus memikul salib Yesus. Kita harus sanggup menderita. Tanda-tanda orang percaya menderita, kita harus berhadapan dengan kenyataan dunia ini. Kita harus berhadapan dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Waktu kita berhadapan dengan keadaan COVID-19, dengan pandemik sekarang ini, apa yang kita harapkan? Apakah kita masih mengharapkan sesuatu yang fana di dalam dunia ini, atau kita memikirkan harus dalam keadaan apapun tetap berharap kepada Tuhan? Disinilah kita akan diuji, disinilah iman kita akan teruji, sama ada kita tetap setia atau kita menolak kebenaran Tuhan di dalam hidup kita, karena kita tidak sanggup lagi berjalan di jalan-jalan yang seringkali menghadapi cabaran. Saudara dan saudari, kita sudah mengalami sesuatu, banyak tanda-tanda yang Tuhan nyatakan, dan firman Tuhan sudah menyatakan semua itu. Pada akhir zaman kita akan melalui penderitaan, kita akan mengalami sakit penyakit, kita akan mengalami kedengaran sana sini, kematian demi kematian. Kita akan mendengar wabak penyakit, kita melihat ekonomi akan mengalami masalah yang hebat, goncangan ekonomi di seluruh dunia juga melihat hal itu terjadi. Firman Tuhan mengatakan hal ini, dan ini bukan kata manusia. Hari ini bukti daripada firman Tuhan, kita mendengar, kita melihat, kita juga mendengar daripada newspaper yang kita baca, atau daripada berita-berita, daripada yang kita dengar daripada radio atau dari mana, itu mengatakan tentang sesuatu yang terjadi kepada dunia ini. Baru-baru ini kita juga mendengar gempa bumi di Sulawesi, dan banyak hal yang terjadi yang menyedihkan. Belum lagi habis satu peristiwa di mana satu kapal terbang yang terhampas. Sekarang apa yang berlaku kepada Indonesia? Terjadi gempa bumi. Saudara dan saudari, semua ini terjadi sebab inilah tanda-tanda akhir hidup kita, zaman yang harus kita lalui. Tetapi kita mau belajar sesuatu. Apapun keadaan itu, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Bagi anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan, sekalipun melihat ada badai yang besar, kita tahu, kita tetap bertahan. Sebab itu kita percaya bahwa penderitaan zaman sekarang ini itu adalah penderitaan, salah satunya yang kita lihat itu yang paling memukau dan juga membuatkan kita rasa terpukul dengan semua keadaan ini, membuatkan lumpuh segala ekonomi dan perjalanan hidup harian kita, berlakunya wabak coronavirus. Wabak coronavirus kita tidak melihat. Dia dalam bentuk bagaimana dia harus tersebar. Saudara dan saudari, kejahatan dunia, iblis bekerja juga dengan kuat, karena iblis tahu waktu-waktu Tuhan, penghakiman Tuhan, akhir zaman itu sudah tiba. Sebab itu iblis berusaha untuk menyesatkan, coba untuk membunuh, membinasakan anak-anak Tuhan. Hari ini apapun yang berlaku, tetap berharap kepada Tuhan. Dan walaupun kita menghadapi badai itu, saudara-saudari, kita percaya bahwa akhir-akhir zaman ini tidak ada hal yang kita boleh ceritakan yang katakan semuanya baik. Karena Yesus sendiri mengatakan, bila aku datang, kata Tuhan, aku bukan datang untuk membawa damai, tetapi Tuhan datang untuk membawa pedang, untuk memisahkan antara orang benar daripada orang yang tidak benar. Tuhan memisahkan semuanya. Di mana orang benar akan dipisahkan daripada orang yang tidak benar.
Di dalam kehidupan kita, dalam keadaan hari ini, disinilah kita menunjukkan kesetiaan kita, menunjukkan ketaatan kita dengan pengharapan kita di dalam Tuhan. Saudara dan saudari, bukan mudah untuk kita bertahan saat kita menghadapi badai. Dan cara pemikiran dunia, yaitu kuasa kegelapan, begitu lecek. Mereka mencipta segala virus, mencipta segala vaksin dan sebagainya. Itu semua rancangan-rancangan yang jahat. Tetapi kita percaya, firman Tuhan mengatakan orang yang berharap penuh kepada Tuhan akan dijaga dan dilindungi. Satu hal, kita akan menghadapi sesuatu, diperhadapkan dengan sesuatu di mana antara kita mau mengikuti Yesus atau kita harus menyangkal Yesus. Pada waktu kejadian itu berlaku, mungkin kita akan kehilangan nyawa kita saat kita memilih Yesus. Mungkin kita tidak akan kehilangan nyawa kita saat kita memilih pihak yang lain, yaitu bukan Yesus. Tetapi kehidupan kita dalam dunia ini, apa yang kita harapkan? Di dunia ini kita boleh melihat pengharapan-pengharapan kita, cita-cita kita tentang apapun rancangan kita itu, semua itu tidak bermakna lagi. Karena apa yang kita lihat dalam keadaan dunia hari ini, semuanya kacau balau. Apa yang kita harus pikirkan hanya satu, tujuan hidup kita untuk terus berharap kepada Tuhan, memikirkan apa yang patut kita lakukan untuk menangani hari-hari yang mendatang ini. Saudara-saudari, pada waktu kita menghadapi badai, satu hal, tetap setia, berharap kepada Tuhan. Karena apapun keadaan itu, kesetiaan kita itu tidak akan membuatkan kita rasa gagal, kecewa. Tetapi kesetiaan kita itu membuatkan kita ada kemenangan di dalam Tuhan. Sebab itu kita melihat di dalam firman Tuhan ini, orang-orang yang berharap, anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Setiap orang akan melalui badai. Setiap orang, baik dia seorang pemimpin yang tinggi atau orang yang biasa, badai, cabaran, pencobaan itu sering terjadi di dalam hidup. Dan itu akan melalui kesakitan demi kesakitan akan dirasakan. Kalau firman Tuhan dikatakan di sini, kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-22, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Itu sepertinya orang yang sedang bersalin, kesakitannya. Karena orang-orang akan mengalami kesakitan yang terpukul dengan keadaan yang begitu menyakitkan. Hari ini kita boleh melihat baik bisnismen mengalami pukulan yang hebat karena mereka tidak dapat menjalani bisnis mereka dengan baik. Orang-orang yang melakukan bisnis kecil-kecilan atau yang besar sekalipun mengalami pukulan yang hebat sehingga mereka sudah tidak ada harapan bagaimana mau menjalani hidup, bagaimana mau mencari keuangan untuk menjalani kehidupan lagi. Seperti tidak ada harapan lagi. Karena apa yang mereka pikirkan hanya berharap apa yang mereka lihat. Yaitu harapan mereka, hidup mereka dapat diteruskan dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, pengharapan yang kekal itu adalah pengharapan di mana kita meneruskan hidup kita di dunia ini. Dalam masa yang sama, kita meneruskan hidup kita untuk terus berharap kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara dan saudari, kita tahu bahwa bukan senang untuk mau tetap taat setia. Karena kita akan mengalami pencobaan demi pencobaan. Kita akan mengalami goncangan-goncangan. Dan sesuatu hal yang kita lihat, bagi orang yang tetap setia dan berharap kepada Tuhan, pasti akan dimerdekakan. Kita juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan yang masuk ke dalam kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Itu di dalam firman Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan tetap memerdekakan kita, menolong kita, melepaskan kita daripada perbudakan, yaitu kehidupan kita yang terikat oleh kesakitan, penderitaan dalam dunia ini. Hidup kita di dalam dunia ini bukan hidup selama-lamanya.
Setiap kita yang lahir ada waktunya, kata Tuhan. Ada yang lahir, ada yang akan meninggal. Kita percaya hidup kita di dalam dunia ini. Saat kita sudah lahir dalam dunia ini, Tuhan memberikan kita waktu untuk hidup beberapa lama tahun ini. Tetapi tujuan Tuhan untuk melakukan semua itu, Tuhan mau kita melakukan apa yang terbaik. Tetapi ramai manusia yang lahir menjadi dewasa, memikirkan pikiran sendiri, menjalani kehidupan sendiri, tanpa memikirkan dan mencari tentang satu faktor yang penting dalam hidupnya, yaitu mencari dan melakukan yang terutama di dalam hidupnya, yaitu hidup berkenaan di hadapan Tuhan. Saudara dan saudari, satu ketika kita akan melihat semua orang percaya maupun yang semua orang percaya kita akan mengalami goncangan yang sama. Orang percaya bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun mengalami goncangan yang sama. Kesakitan demi kesakitan, penderitaan demi penderitaan. Kita akan mengalami kesusahan daripada ekonomi, keuangan, kesusahan, putus asa, hilang harapan dan sebagainya. Itu seringkali dihadapi oleh setiap kita, baik kita yang mengenal Tuhan, baik orang yang tidak mengenal Tuhan. Semua perkara itu kita rasakan. Tetapi satu yang luar biasa, bagi orang yang tetap menerima, bagi orang yang tetap berpegang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, ada bedanya. Bagi orang yang berharap kepada Tuhan dan orang yang tidak berharap kepada Tuhan, ada perbedaan dia. Bagi orang yang tetap berharap kepada Tuhan, kita melihat bahwa dalam kesakitan sekalipun mereka tetap bertahan. Kita tetap kuat dalam menghadapi apapun badai, cebaran dalam hidup kita. Karena kita mengerti tubuh ini akan binasa, tapi jiwa roh ini adalah yang penting. Bahwa satu ketika kita akan melihat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan sini. Mari kita lihat bersama-sama ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara-saudari, saat kita mengalami penderitaan dalam dunia ini, kita juga mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Orang lain alami, semua itu kita lalui bersama. Kehidupan kita itu sama, cuma yang tidak sama karena di dalam diri kita ada satu pengharapan. Kita mengalami kesakitan, kalau mereka menderita, kita menderita. Kalau mereka terpukul dengan keadaan apa yang berlaku dunia hari ini, kita juga merasakan pukulan yang sama. Kalau mereka pernah merasakan kelaparan, kita juga pernah merasakan kelaparan. Kalau mereka mengalami kekurangan tidak keuangan, kita juga merasakan kekurangan keuangan. Semua itu sama, tetapi hanya satu yang beda. Kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Hati yang tetap berharap kepada Tuhan. Saudara dan saudari, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-23, dia katakan di sini, semua hal itu sama. Tetapi apa yang penting? Mereka tetap sama, tetapi satu hal, mereka tetap menantikan. Sambil menantikan, dia kata di sini, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saat kita menantikan Tuhan dengan tekun dan setia, saat kita menghadapi badai dalam hidup kita, kita tahu satu saat janji Tuhan mengatakan, aku datang untuk mengangkat orang-orang percaya. Dan inilah salah satu pengharapan yang kita harapkan, bahwa aku tetap setia, aku ingin tetap setia, setia. Karena satu saat bila Tuhan datang, dia akan mengangkat saya ke surga. Dia akan membebaskan tubuh yang lemah ini, membebaskan tubuh yang fana ini, dan roh ini akan terangkat ke surga. Inilah yang kita harapkan. Hidup kita diselamatkan. Orang yang bertahan sampai pada akhir hidup kita, itu akan mengalami kemenangan. Ini yang dikatakan kemenangan dan kemerdekaan di dalam Tuhan. Saudara dan saudari, bukan senang untuk melalui hari-hari yang sukar ini. Berapa lama pun kita menjadi orang Kristen, bukan senang untuk kita mengatakan, aku kuat. Ada waktunya kekuatan itu mulai lemah. Saat kita menghadapi cebaran yang hebat, satu pukulan yang hebat, mungkin tiba-tiba ada salah satu anak keluarga kita yang mengalami sakit, mengalami positif COVID-19. Pukulan hebat itu membuatkan kita terpukul dan membuatkan kita mulai rasa lemah,
dengan diri kita, iman kita, ada keraguan, habislah. Apa yang akan terjadi? Pasti di dalam pikirannya sudah difikirkan orang yang karena positif ini sama ada dia hidup atau mati. Saudara dan saudari, satu hal yang kita ingat. Apapun yang terjadi di sekeliling kita akan mengalami kesedihan. Kita akan mengalami sakit hati bila melihat apa yang terjadi. Satu hal, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Sebab semua itu sudah Tuhan nyatakan dari awal. Bahwa penderitaan akan terjadi, penyesatan akan terjadi, pemberontakan akan terjadi, membangkit melawan kerajaan itu sudah terjadi. Apa yang kita mau harapkan lagi dalam dunia ini? Salah satunya, tetap berharap kepada pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena satu saat bila waktunya tiba, tubuh kita akan dipisahkan, roh kita akan diangkat untuk bersama-sama dengan Tuhan. Inilah pengharapan orang yang percaya. Apapun yang kita buat dalam dunia ini hari ini, begitu sukses dalam apapun yang kita lakukan, kita gembira dengan apa yang kita lakukan hari ini di bumi. Semua itu hanya sementara. Semua akan lenyap begitu saja. Hanya satu yang kekal, bila kita mempunyai iman di dalam Tuhan. Yang kedua, yaitu tetap berharap sekalipun pengharapan itu tidak kita lihat. Ini sesuatu yang kita belajar. Kita tahu bahwa apa yang kita harapkan kepada kerajaan kita, yaitu bila kita melihat segala sesuatu yang dijanjikan kepada kita, itu kita harus berharap, wah kita akan diberikan peruntukan dan sebagainya. Kita begitu gembira dan berharap. Semua itu kita lihat dan kita mengharapkan begitu. Tetapi berbeda dengan apa yang kita pikirkan hari ini. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ingat akan hal ini. Tetap berharap kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihat pengharapan itu, yaitu Tuhan Yesus ada, muncul di hadapan kita hari ini. Ingat apa yang berlaku kepada Thomas, cerita salah satu murid Yesus. Pada waktu Yesus bangkit daripada kematian, beberapa murid Yesus diberikan penampakan, penglihatan untuk bertemu dengan Yesus. Setelah Yesus bangkit, mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Tetapi Thomas mengatakan, selagi aku tidak melihat dia, menyentuh dia, maka aku tidak akan percaya. Kehidupan kita hari ini sesuatu yang kita harus praktikkan dalam hidup kita. Pengharapan yang kekal itu adalah berharap kepada Tuhan. Sekalipun hari ini kita tidak melihat pengharapan itu, turun ke bumi untuk menolong kita di saat kita sukar. Tetapi jangan pernah give up. Terus berharap kepada dia. Sebab dia punya cara tersendiri. Kalau hari ini kita susah, Tuhan akan memakai orang lain untuk datang menolong kita. Dia tidak perlu turun. Karena Tuhan punya kuasa itu luar biasa. Kita tidak perlu meminta pertolongan kepada orang lain. Karena kita tahu orang lain punya pertolongan itu terbatas. Bila dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam pergumulan yang begitu berat. Bila kita datang kepada seorang teman untuk menyatakan semua perkara itu. Teman itu hanya boleh mendengar. Tetapi hati dan pikirannya juga mulai kusut. Dan merasakan terikut-ikut untuk merasakan kesedihan, kesusahan yang kita rasakan. Dan tidak ada penyelesaian. Tapi satu hal yang kita harapkan. Bila dalam keadaan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Pengharapan kita adalah Tuhan. Datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan. Bagi orang yang berseru kepada Tuhan. Maka akan diselamatkan. Hari ini kita mengalami sakit penyakit. Berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Selamatkan aku. Tuhan mengatakan orang yang berseru, orang yang berharap kepada Tuhan akan diselamatkan. Tidak ada syarat yang Tuhan berikan. Tidak ada syarat, hanya berseru kepada Tuhan. Hari ini kita meminta pertolongan daripada para pemimpin kita, baik itu YB di kampung-kampung kita. Mereka menjanjikan akan tolong kita, tetapi belum tentu mereka akan menggenapi.
Tetapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Sebab itu sekalipun hari ini kita tidak melihat pertolongan, kita tidak melihat pengharapan itu, yaitu Tuhan sendiri di saat kita melalui kehidupan kita hari ini. Percayalah bahwa Tuhan punya cara menolong kita dalam kesulitan apapun hidup kita. Tetap percaya sekalipun kita tidak melihat Tuhan. Sebab itu kita percaya di dalam hidup kita. Bagi anak-anak dunia, mereka hanya percaya kalau apa yang mereka lihat, betul? Biasa kita akan melihat ini. Dia kata kalau mereka diberi satu janji, mereka akan mengatakan kami percaya kalau hal itu kami nampak. Dan kami lihat dengan jelas bahwa itu memang ada. Tetapi bagi orang-orang Kristen yang berharap kepada Tuhan, kita tidak perlu memikirkan untuk menyatakan hal bahwa Tuhan menunjukkan terang-terang itu. Sebab Tuhan sudah menyatakan hal ini. Bagi orang yang tidak percaya, orang yang tidak melihat tetapi tetap percaya kepada Tuhan, itu adalah iman. Timbul dari hati kita, beriman bahwa Tuhan itu tetap ada. Orang dunia perlukan bukti untuk percaya sesuatu hal, terutama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, betul? Tetapi bagi kita yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita tahu Tuhan ada mukjizat, boleh melakukannya. Bagi kita yang pernah mengalami mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita punya pengharapan dalam Tuhan yang begitu besar. Sehingga waktu kita berdoa, Tuhan Yesus, sekalipun Engkau tidak ada di sini, tetapi kami percaya Engkau mendengar doa kami. Pada waktu kita berdoa demikian, saat ini sembuhkanlah tubuh kami. Tuhan boleh melakukan perkara itu. Sebab iman percaya kita berharap kepada Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang Tuhan tidak boleh lakukan. Sebab itu saudara, kita percaya bila kita dikatakan di sini tetap berharap, sekalipun kita tahu, tetap percaya sekalipun kita tidak melihat pengharapan itu. Karena kita tahu di dalam hati kita tahu Tuhan itu ada. Mungkin sekarang kita hidup belum pernah mengalami kematian. Mungkin kita tidak boleh menceritakan tentang hal-hal yang kita rasakan tentang hal dunia orang mati. Tetapi kita sudah menyaksikan kesaksian demi kesaksian. Bagi orang yang sudah pernah mengalami kematian dan dibangkitkan. Mereka kembali dengan sesuatu kesaksian yang luar biasa. Mengapa? Karena mereka mengalami kematian dan mukjizat Tuhan menghidupkan kembali. Sebab itu tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak percaya kepada Tuhan lagi. Bagi orang yang tidak pernah mengenal Tuhan sekalipun, bila bertemu dengan Tuhan mengatakan kamu kembali. Percayalah bahwa akulah Yesus Tuhan. Pada waktu mereka kembali, mereka tidak akan menyeliwing daripada apa yang mereka dengar dan lihat tentang Yesus. Tetapi mereka sekalipun lahir dari kehidupan manusia yang dimana mereka bukan orang Kristen, yang tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka diubah dan hati mereka rindu untuk mencari Tuhan. Hari ini yang kita lahir dari keluarga Kristen yang mengenal Tuhan, pelihara kesetiaan itu, pelihara kepercayaan itu. Sekalipun dari nenek moyang kita, ibu bapak kita menceritakan hal-hal tentang ketuhanan, kita tidak melihat Tuhan itu di mana, siapa dan sebagainya, tetap percaya. Inilah pengujian hari ini dalam hidup kita, tetap percaya. Kadang-kadang iman kita teruji, kepercayaan kita mulai goncang. Kita mulai hilang percaya. Kalau seorang teman menjanjikan bahwa aku akan tetap menikahimu, tetapi akhirnya seorang teman itu meninggalkan dia dan tidak menikahi dia, itu sesuatu yang mengecewakan. Betul? Tetapi Yesus adalah mempelai lelaki, kita adalah mempelai perempuan. Janji Tuhan, aku akan datang untuk menjemput para mempelai wanita untuk datang bersama-sama untuk mengadakan perjamuan perkawinan. Satu ketika kita akan semua diangkat yang percaya untuk menikmati bersama-sama hidangan jamuan perkawinan anak domba. Saudara dan saudari, di dunia ini tidak ada yang kekal. Apa yang kita lihat di dunia ini
Sudah kita lihat dan sudah kita melihat apa yang kenyataannya berlaku dalam dunia ini. Sudah tidak ada hilang harapan lagi untuk mempercayai akan hal itu. Karena apa yang kita lihat sekarang semuanya itu tidak ada pengharapan untuk kita melihat keadaan itu baik. Terutama pada musim-musim dan pandemik ini. Kita tidak tahu berapa lama kita berada dalam musim pandemik ini. Tetapi satu hal, dalam keadaan inilah iman kita teruji. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan intim kita dengan Tuhan, bagaimana kita boleh berdoa lagi, bagaimana kita masih boleh membaca firman Tuhan lagi, bagaimana hubungan kita dengan semua orang. Jika kamu mengasihi Tuhan, kata Tuhan Yesus, firman Tuhan, kita harus belajar mengasihi saudara-saudari kita juga. Mengasihi mereka, mengampuni mereka, itu salah satu perintah Tuhan juga. Jadi hari ini yang saya katakan di sini, yaitu firman Tuhan yang saya sampaikan ini adalah berharap kepada Tuhan. Tetap berharap, sekalipun pengharapan itu tidak dilihat. Karena kita melihat di sini di dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan dia katakan di sini. Kita mulai baca daripada ayat yang ke-24. Sebab kita telah diselamatkan oleh pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Hari ini apa yang kita nantikan? Bila kita tidak melihat pengharapan itu secara mata yang kita lihat hari ini, tetapi kita tetap mau menantikan, pasti ada sesuatu. Seperti yang Tuhan janjikan, aku pasti akan datang. Perkataan inilah yang membuatkan orang ternanti-nantikan Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan, aku pasti akan datang. Bersiap-sedialah, berjaga-jagalah, berdoalah. Jadi bagi kita orang yang percaya mendengar kata-kata ini, kita akan tetap kita akan menantikan Tuhan itu, berharap kepada Tuhan itu dengan begitu tekun. Kenapa? Bila Tuhan datang ke dunia, jika aku datang ke dunia kata Tuhan Yesus, dan aku dapati tidak ada orang yang punya iman lagi, orang itu akan ditinggalkan. Tuhan datang hanya untuk mengangkat orang-orang yang percaya. Tetapi sesuatu hal yang kita ingat, pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan itu sesuatu pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Hari ini kita tidak melihat waktu dan jam yang Tuhan Yesus tulis di sana, bila dia akan datang. Tetapi kita tetap bertahan dengan tekun, bersekutu dalam Tuhan setiap saat waktu untuk menantikan Tuhan. Karena janji Tuhan, Tuhan pasti akan datang. Inilah harapan kita untuk menantikan pengharapan kita, yaitu Tuhan Yesus yang akan membawa kita, yang akan menyelamatkan kita, yang membebaskan kita daripada segala belenggu kegelapan dari dunia ini yang menyiksa kita, yang menyakitkan kita. Saudara dan saudari, sebagai kesimpulan hari ini, firman Tuhan hari ini, satu hal yang kita belajar, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dalam keadaan kita hari ini mungkin kita merasakan, bagus saya mati sajalah. Kalau begini pun kehidupan tidak ada ketentuan. Hidup pun susah dalam hari-hari ini. Karena kehidupan sekarang pun semua pun dalam keadaan yang tidak begitu baik. Tidak seperti hari-hari yang sebelumnya. Tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi hari-hari ini daripada tahun 2020 hingga 2021 ini juga sama. Pasti cerita pandemik, masih cerita PKP. Dan orang mulai merasa runsing. Saudara dan saudari, apa yang terjadi hari ini, itu hanyalah sebahagian langkah kita untuk menguatkan kita, untuk terus pergi lebih jauh bersama Tuhan. Jangan pernah menyerah kala dalam hidup kita. Tetap kuat, karena Tuhan Yesus mengatakan, Dia tidak akan membiarkan kita menghadapinya sendiri. Apapun pergumulan kita, Tuhan Yesus tetap memberikan kekuatan kepada kita. Sebab itu Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita mengalami kesusahan itu sendiri. Sebab itu Tuhan memberikan pengharapan, dan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak akan mengecewakan kita. Sebagai penutupnya, mari kita lihat bersama-sama di dalam Roma pasal 5 ayat 5.
Firman Tuhan ini adalah seperti ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Inilah pengharapan Tuhan. Firman Tuhan sudah memberikan satu penjelasan. Bagi orang yang berharap kepada Tuhan, itu tidak akan memberikan kekecewaan kepada kita. Kalau kita menanti-menanti sesuatu di dunia ini, tetapi akhirnya kita mendengar bahwa semua yang kita nantikan itu ada kegagalan, itu mengecewakan. Sebab dunia menjanjikan apa saja pun boleh. Tetapi ingat, janji dunia dengan janji yang Tuhan sediakan itu sangat berbeda. Janji dunia mungkin iya pasti ada, tetapi itu hanyalah sementara. Janji Tuhan adalah janji yang kekal, yang membawa kehidupan kita kepada dunia yang kekal di surga. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kepada Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar. Kami akui Tuhan ada di antara kami mungkin yang sudah mulai putus asa, lemah dan mengeluh dengan kehidupan hari-hari ini. Ajarlah kami untuk mempunyai hati yang terus berharap kepada Engkau. Terus berseru kepada Tuhan di saat kami mengalami kesesakan di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit saat ini dimanapun mereka berada. Baik di rumah masing-masing. Kalau ada di antara mereka yang putus asa, sakit, menderita, mengalami kemurungan dan sebagainya. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang ada di manapun mereka saat ini. Bahkan yang mendengar doa ini. Supaya Tuhan melawati mereka, menjamah hati mereka, memulihkan mereka dan memberi kuatkan mereka dan memberikan pengharapan baru kepada mereka. Untuk tetap berharap hanya kepada Yesus yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan dan berterima kasih untuk firman-Mu. Engkau terus memberkati setiap kami yang sudah mendengar dan bersama-sama diberkati bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami berdoa mengangkat firman-Mu, kiranya nama Tuhan-Mu yang ditinggikan, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan di bumi dan di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama membaca doa Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur saudara sebab kita sudah di pengakhiran ibadah kita hari ini. Kita percaya bahwa setiap kita diberkati. Sebab itu Tuhan Yesus memberkati kita lewat lagu ini. Haleluya. Setiapmu nyata bagiku, Hikmatnya bajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah sempurna Tuhan bagiku.
harta bagiku. Nikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan bersama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi bersama-sama,